Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nikmal Anantarwo dengan NIM S1S1240477. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang virtual machine. Nah, semua, sebelum kita lanjut ke pembahasan virtual machine, kita akan lebih dahulu bukanya dengan beberapa kata. Nah, teman-teman semua, pernahkah kita mencoba operasi lain, atau bayangkan saya teman-teman, ketika kita punya dua komputer dalam satu laptop, satu untuk belajar, satu lagi untuk eksperimen, atau ketika teman-teman ingin mencoba sistem operasi lain seperti Linux, tapi takut merusak Windows di laptop. Nah, inilah peran dan inilah ide dasar dari virtual machine. Nah, teknologi virtual machine memungkinkan kita menjalankan sistem operasi lain tanpa mengubah atau mengganggu sistem utama. Dengan virtual machine, kita bisa menjalankan komputer dalam komputer tanpa resiko. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tuntas tentang virtual machine, mulai dari pengertian hingga cara menginstal sendiri di laptop kita semua. Yap, baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita akan terlebih dahulu mengetahui alur-alur dari penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Di mana pada kesempatan kali ini alur pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama mengenai virtual machine, tentang bagaimana virtual machine sering dipakai di mana dan bagaimana saja. Kemudian bagaimana sih cara kerja virtual machine itu sendiri, bagaimana dia berjalan di komputer kita dan sebagainya. Kemudian apa-apa saja jenis dari virtual machine. Kemudian bagaimana dan seperti apa contoh virtual machine, baik yang populer ataupun yang kurang kita dengar dalam kehidupan kita. Kemudian apa-apa saja kelebihan dari virtual machine dan apa-apa saja kekurangan dari virtual machine. Terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana cara menginstalasi virtual machine di komputer yang tersedia. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang virtual machine. Nah, apa sih virtual machine ini? Nah, virtual machine atau biasa disingkat dengan VM adalah perangkat lunak yang meniru atau mensimulasikan komputer fisik. VM memungkinkan kita menjalankan sistem operasi lain di atas sistem operasi utama, atau biasa kita sebut dengan host. Nah, VM berjalan secara terisolasi, dan VM memiliki sumber daya virtual sendiri. Sumber dayanya bisa diambil di dalam CPU, di dalam RAM, disk, storage, maupun lain-lain, sehingga VM dapat berjalan. Nah, VM sendiri digunakan untuk uji coba berbagai hal, seperti uji coba software, keamanan, belajar OS baru, dan bahkan untuk efisiensi infrastruktur IT. Nah, itu adalah beberapa penjelasan saya mengenai virtual machine. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara kerja virtual machine ini sendiri. Nah, bagaimana sih virtual machine ini bekerja di dalam komputer kita? Nah, cara virtual machine bekerja adalah dengan pertama, virtual machine dijalankan di atas sistem operasi pertama atau host menggunakan aplikasi virtualisasi. Nah, aplikasi virtualisasi ini membagi sumber daya fisik seperti CPU, RAM, dan storage untuk digunakan oleh VM agar VM dapat berjalan di komputer kita. Setelah aplikasi virtualisasi ini membagi sumber daya fisik,
VM akan menjalankan sistem operasi atau guest OS secara terpisah dari host OS. Nah, sehingga semua proses dalam VM terisolasi dan tidak langsung berinteraksi dengan hardware asli. Nah, di sini saya memasukkan alur sederhana dari bagaimana virtual machine ini bekerja di dalam komputer kita. Dengan yang pertama adalah host OS atau sistem operasi utama ke hardware fisik. Kemudian hardware fisik memberikan sumber daya ke virtual machine software dan virtual machine software akhirnya menuju ke host OS. Host OS ini misalnya seperti sistem operasi utama seperti Windows, Linux, Mac, dan sebagainya. Kemudian software virtualisasi ini adalah aplikasi atau tools untuk sebagai fisik seperti VirtualBox maupun VMware. Sementara Guest OS ini adalah sistem operasi dalam VM itu sendiri, seperti Ubuntu dan sebagainya. Kemudian, teman-teman, kita lanjut kepada jenis-jenis dari virtual machine. Nah, virtual machine terbagi menjadi dua, yaitu sistem virtual machine dan proses virtual machine. Nah, sistem virtual machine adalah jenis VM yang paling sering dan yang paling umum kita lihat dan kita gunakan. Sedangkan proses virtual machine lebih dirancang ringan dan hanya menjalankan suatu aplikasi atau proses. Dan ini merupakan jenis virtual machine yang lebih jarang kita temukan. Sistem virtual machine ini tujuannya untuk menjalankan seluruh sistem operasi seolah-olah berada di dalam komputer fisik. Sedangkan proses virtual machine hanya menjalankan satu aplikasi atau proses, bukan seluruh OS itu. Kemudian kita lanjut pada contoh dari virtual machine. Semua contoh dari virtual machine juga terbagi menjadi dua, yaitu contoh dari sistem virtual machine dari dan juga contoh dari proses virtual machine. Nah, sistem virtual machine contoh-contohnya adalah seperti VirtualBox, di mana VirtualBox ini gratis dan open source. Kemudian ada VMware Workstation atau biasa disebut dengan player. Kemudian ada Microsoft Hyper-V, ada juga QEMU atau Quick Emulator, dan Parallels Desktop. Nah, di mana Parallels Desktop ini terkhusus hanya untuk Mac. Kemudian ada contoh-contoh dari proses virtual machine. Proses virtual machine memiliki contoh-contoh yaitu misalnya seperti Java Virtual Machine atau biasa kita singkat dengan JVM. Kemudian ada NetCLR atau Common Language Runtime. Kemudian ada Python Virtual Environment atau biasa kita singkat dengan VNV. Kemudian kita berlanjut kepada kelebihan dari virtual machine. Nah, kawan-kawan, virtual machine memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak dipakai oleh masyarakat, oleh user, dan lain-lain. Nah, adapun kelebihan dari VM ini adalah yang pertama, itu adalah isolasi sistem. Nah, apa itu isolasi sistem? Isolasi sistem ini adalah kelebihan dari virtual machine yang menjadikannya aman dari virus atau kesalahan karena VM tidak mempengaruhi sistem utama. Kemudian ada multi OS dalam suatu perangkat. Multi OS dalam satu perangkat adalah kelebihan dari virtual machine yang dimana virtual machine bisa menjalankan Windows, Linux, dan lain-lain secara bersamaan seperti yang telah disebutkan atau saya jelaskan tadi. Kemudian ada efisiensi biaya. Dikarenakan dapat berjalan di sistem utama,
VM tidak memerlukan begitu banyak perangkat fisik. Kemudian adanya snapshot dan revert, di mana VM bisa menyimpan dan mengembalikan kondisinya kapan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian eh, cocok untuk uji coba dan pengembangan. VM cocok untuk uji coba dan pengembangan, misalnya testing software, testing jaringan, dan lain-lain. Kemudian terakhir, VM memiliki kelebihan, yaitu portabilitas. Portabilitas yaitu VM dapat disalin ke komputer lain tanpa adanya banyak. Kemudian, teman-teman, kita masuk ke kekurangan virtual machine. Setelah tadi kita menjelaskan tentang kelebihan, tentu kita harus melihat dari bagaimana kekurangan dari virtual machine ini sendiri. Kekurangan virtual machine ada beberapa. Yang pertama, performa lebih rendah. Nah, virtual machine ini tidak secepat sistem asli karena VM bisa overhead virtualisasi karena VM menggunakan lapisan tambahan, sehingga kecepatannya tidak sebaik dari sistem asli. Kemudian, membutuhkan resource yang tinggi. Nah, VM membutuhkan RAM atau CPU yang cukup besar untuk berjalan lancar. Jika tidak, maka virtual machine cenderung akan tidak berjalan dengan lancar. Kemudian ada kompleksitas konfigurasi. Nah, atau konfigurasi yang cukup rumit, di mana instalasi dan setting VM bisa membingungkan bagi pemula, yang bahkan jika pemula itu langsung menurutnya saja tidak melihat tutorial dari user-user lain. Ya, itu merupakan hal yang cukup membingungkan, apalagi bagi kita atau teman-teman yang baru saja ingin mendownload virtual machine. Kemudian, dukungan hardware yang terbatas. Nah, beberapa perangkat keras tidak bekerja optimal di VM dikarenakan mendapat dukungan yang tidak banyak ataupun terbatas. Terakhir, karena ukuran file dari virtual machine ini besar. Nah, file virtual machine bisa mencapai beberapa gigabyte dan memakan banyak penyimpanan, apalagi jika teman-teman memiliki atau sisa dari penyimpanan sebelum menginstal virtual machine ini tidak banyak, sehingga dapat menyebabkan virtual machine tidak mampu berjalan dengan baik dikarenakan penyimpanannya membutuhkan banyak, namun penyimpanan yang teman-teman punya itu tidak begitu banyak seperti yang dibutuhkan oleh virtual machine. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan kelebihan dan kekurangan dari virtual machine. Kita lanjut daripada instalasi dari virtual machine ini sendiri. Instalasi virtual machine bisa kita instalasi menggunakan beberapa tools yang telah tersedia di platform-platform seperti platform Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Store, dan lain-lain. Kita bisa mendownload beberapa tools-tools untuk virtual machine. Namun, di sini saya mengambil contoh virtual machine yaitu VirtualBox, di mana ini adalah virtual machine yang cukup populer dan karena dia open source, jadi lumayan memudahkan kita, apalagi bagi para user yang masih pemula. Nah, untuk cara pengunduhannya, yang pertama, teman-teman dapat mengunduh VirtualBox di situs yang sesuai ya dan yang ada dalam komputer kita. Dan pastikan pilih uh, VirtualBox yang ingin diunduh sesuai dengan sistem operasi kita. Seperti jika teman-teman menggunakan Linux, teman-teman downloadnya dalam versi Linux. Jika teman-teman menggunakan laptop MacBook, berarti teman-teman harus mendownloadnya dalam versi macOS. Dan jika teman-teman menggunakan laptop yang umumnya sering kita gunakan, di mana laptop itu memiliki sistem operasi Windows, teman-teman dapat mendownloadnya menggunakan operasi Windows. Nah, kemudian kita install VirtualBox. Nah, ketika kita sudah mendownload filenya, kita kemudian menginstalnya dan menjalankan file instalasi serta ikuti petunjuk seperti biasa. Kita next ya, next, next. Terakhir, finish atau install. Setelah selesai, kita kemudian membuka VirtualBox. Ketika kita selesai
membuka VirtualBox, kita unduh file ISO sistem operasi. File ISO adalah file image sistem operasi, misalnya Ubuntu, ISO, atau Windows 10 ISO, di mana kita bisa mengunduhnya dari situs resmi masing-masing OS yang tersedia. Jika OS-nya tentang Ubuntu atau Mac, kita mendownloadnya di Mac. Jika situs file ISO-nya Windows, kita download di situs resmi dari Windows ini. Kemudian, yang keempat, kita akan membuat virtual machine baru, di mana cara membuat virtual machine baru, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita masukkan nama VM, contoh Ubuntu, atau teman bisa pakai yang lain. Soalnya contoh apa saja, tergantung dengan kemauan teman-teman semua. Kemudian kita pilih OS dan juga versinya. Kemudian kita mengatur jumlah RAM. Misalnya RAM-nya itu 2048 MB. Nah, terakhir kita buat virtual hard disk-nya, misalnya 20 GB. Kemudian jika kita sudah membuat virtual mesin baru, kita memasangkan file ISO yang telah kita download terlebih dahulu. Nah, caranya adalah dengan kita masuk ke setting, kemudian ke storage, lalu kita klik icon CD atau DVD. Dan kemudian kita pilih file ISO yang sudah kita unduh terlebih dahulu dan pasangkan ke dalam virtual machine. Nah, ketika setelah kita memasangkan, terakhir kita jalankan VM dan install OS-nya. Nah, caranya adalah dengan mengklik Start untuk menjalankan VM, kemudian sistem operasi akan boot dari file ISO, dan kita bisa mulai proses instalasi seperti biasa. Setelah selesai semua prosesnya, kita akan mempunyai sistem operasi lengkap yang berjalan di dalam VM. Itu merupakan contoh daripada cara menginstal VM, yaitu VirtualBox di dalam komputer teman-teman semua. Baiklah, itu tadi adalah sedikit dari penjelasan saya tentang virtual machine dan jenis-jenisnya, contoh-contohnya, kelebihan kekurangan, serta bagaimana cara menginstalnya. Terakhir, virtual machine ini adalah teknologi yang penting di dunia komputasi modern, teman-teman. Dengan virtual machine ini, kita bisa menghemat biaya, meningkatkan keamanan, dan melakukan eksperimen bebas risiko. Mempelajari virtual machine sangat berguna untuk pelajar, pengembang, hingga administrator sistem. Dengan alat seperti yang kita download, yaitu VirtualBox, siapapun insya Allah bisa mulai belajar menjalankan sistem operasi secara virtual dengan mudah. Baiklah teman-teman, itulah sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, semoga dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan teman-teman pada umumnya. Saya Nikmal Kuro pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.